Jelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah kebutuhan pokok dan harga sembako mengalami kenaikan harga. Petugas penyembelihan hewan kurban disiagakan di rumah pemotongan hewan Kota Sungai Penuh. Pemerintah Provinsi Jambi meminta pemerintah kabupaten kota untuk bisa membuka toko TPID. Selamat sore pemirsa, hari ini Minggu 16 Juni 2024, Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Dan selain 3 topik utama tadi, saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Nastasya Laga. Dan saya Vida Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, Dinas DPHP Provinsi Jambi menjamin penyelenggaraan pengetatan pengawasan lalu lintas hewan ternak saat Idul Adha 1445 Hijriah melalui peningkatan koordinasi bersama seluruh pihak terkait di daerah. Untuk memastikan seluruh hewan ternak masyarakat bebas dari penyakit, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi telah meningkatkan koordinasi bersama seluruh dinas terkait di daerah untuk melakukan pengetatan pengawasan lalu lintas ternak. Pengetatan pengawasan ini dilakukan untuk menjamin hewan ternak yang masuk ke seluruh wilayah Provinsi Jambi memiliki standar kesehatan yang baik berdasarkan ketentuan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan. Kepala Dinas DPHP Provinsi Jambi, Rubustar, mengatakan pengawasan lalu lintas hewan ternak diupayakan untuk memberikan keamanan bagi seluruh hewan ternak di daerah. Munculnya penyakit akibat penularan hewan ternak dari luar daerah dapat berdampak buruk pada ketersediaan hewan ternak di Provinsi Jambi jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Sementara itu, dinas terkait di kabupaten kota didorong untuk meningkatkan kewaspadaan dalam mengawasi seluruh pergerakan hewan ternak di daerah, sesuai petunjuk Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Selain untuk menjaga kesehatan hewan ternak, pengawasan ini juga untuk memastikan hewan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi yang layak untuk dikorbankan. Dalam rangka pengamanan hewan kurban ini, kita juga sudah meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan dinas yang menangani bidang ternakan di kabupaten kota, terutama masalah kesehatan dan lalu lintas ternak. Lalu lintas ternak artinya ternak yang datang dari luar provinsi kita tetap melakukan pengawasan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kemudian juga hewan yang ada di dalam Provinsi Jambi juga kita lakukan pemeriksaan, pengawasan, termasuk berkaitan dengan kelayakan untuk menjadi hewan kurban. Berdasarkan pendataan hewan kurban seprovinsi Jambi, ketersediaan jelang Idul Adha tahun 2024 mencapai 40.411 ekor. Sedangkan untuk kebutuhannya diprediksi hanya sebanyak 28.423 ekor. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jelang Hari Raya Idul Adha, Majelis Ulama Indonesia Kota Jambi menggelar pelatihan menyembelih hewan kurban. Hal ini bertujuan untuk bisa menciptakan juru sembelih yang sesuai dengan syariat agama Islam. Jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Jambi menggelar pelatihan manajemen ibadah kurban dan teknik penyembelihan hewan kurban yang syar'i dan ihsan di Masjid Al-Ansor, Pematang Sulur, Kota Jambi. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan juru sembelih yang sesuai dengan syariat Islam, serta diikuti oleh ratusan orang yang berasal dari keanggotaan MUI Kecamatan di Kota Jambi. Dalam menyembelih hewan kurban tidak cukup dengan mata pisau yang tajam, tetapi juga dibekali dengan ilmu pengetahuan dan menggunakan teknik yang benar, sehingga tidak menyiksa hewan yang hendak disembelih. Ketua Umum MUI Kota Jambi, Kasful Anwar, mengatakan
Masih banyak masyarakat yang menyembelih hewan kurban dengan waktu yang lama. Hal itu disebabkan karena pisau yang tumpul dan cara penyembelihan yang kurang sempurna. Apa ini penting kami lakukan karena selama ini kita melihat banyak tukang pemotong hewan itu tidak secara syar'i dan tidak secara baik dalam hewan. Contohnya adalah ketika hewan itu dipotong lama betul. Itu akibat barangkali pisau yang tumpul atau tata cara tekniknya kurang sempurna. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat menambah pengetahuan masyarakat luas terkait tata cara penyembelihan hewan kurban dan dapat diterapkan pada Hari Raya Idul Adha nanti. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, untuk mengantisipasi kekurangan petugas penyembelihan hewan kurban di Kota Sungai Penuh, sebanyak 2 orang petugas penyembelihan akan disiagakan di rumah pemotongan hewan Kota Sungai Penuh. Jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, sebanyak 2 orang petugas penyembelihan hewan kurban disiagakan di rumah pemotongan hewan atau RPH di Kota Sungai Penuh, Desa Sungai Liu, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh. Hal itu ditujukan untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan petugas penyembelihan hewan kurban. Kepala Sistem Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kota Sungai Penuh Nirmala mengatakan, para petugas penyembelihan hewan kurban telah melaksanakan pelatihan penyembelihan dan pemotongan hewan kurban yang sesuai dengan syariat Islam. Untuk Dinas Peternakan itu kita mempunyai 2 orang, kalau dibilang juru sembelih halal belum, cuman mereka udah lulus, mereka udah selesai pelatihan, tapi mereka belum bersertifikat. Nirmala menambahkan sapi kurban di Kota Sungai Penuh telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan tidak ditemukan sapi kurban yang mengalami penyakit dalam kondisi yang parah. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, guna memastikan hewan kurban aman dan juga layak untuk dikurbankan, pemerintah daerah Kabupaten Batanghari akan tetap melakukan upaya pemantauan dan juga pemantauan kesehatan hewan sebelum proses penyembelihan dilakukan nantinya. Kepala Bidang Peternakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Batanghari, Afrizal mengatakan, terdapat beberapa kriteria kesehatan hewan kurban yang perlu diperhatikan sebelum disembelih. Salah satunya fisik hewan dalam keadaan sehat dan tidak cacat. Untuk itu, masyarakat yang ingin berkurban pun diminta lebih teliti memilih hewan, baik sapi, kerbau, maupun kambing. Sebagai langkah antisipasi, Dinas Perkebunan dan Peternakan akan turun ke lokasi pemotongan kurban. Sebelum dilakukan penyembelihan, petugas kesehatan hewan akan terlebih dahulu mengecek kesehatan hewan kurban untuk memastikan hewan kurban tersebut layak untuk dikurbankan. Saya rasa memang tidak semua masjid mungkin tidak terpantau dengan karena kebutuhan dan ketersediaan tenaga yang ada di Dinas Peternakan Kabupaten Batanghari sangat terbatas. Namun kita ambil sampel nanti yang mungkin kapasitasnya yang banyak motong. Meski demikian, berdasarkan hasil pemantauan petugas kesehatan beberapa waktu lalu di lokasi penjualan ternak, mayoritas kondisi ternak di kandang dalam kondisi sehat dan tidak terdeteksi serangan penyakit. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara daftar tunggu keberangkatan calon jemaah haji asal Provinsi Jambi untuk para pendaftar baru per bulan Juni 2024 ini, saudara, mencapai 31 tahun. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi mendata, per Juni 2024, daftar tunggu keberangkatan calon jemaah haji Provinsi Jambi untuk para pendaftar baru mencapai 31 tahun. Lamanya masa tunggu keberangkatan haji itu karena sudah ada 82.656 orang jemaah yang telah menunggu untuk diberangkatkan setelah melakukan pendaftaran. PLH Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Provinsi Jambi Zefni Ishak mengatakan, tingginya animo masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji menjadi alasan utama panjangnya daftar tunggu keberangkatan haji di Provinsi Jambi. Semakin molornya daftar pemberangkatan haji juga sangat dipengaruhi karena tidak adanya pemberangkatan pada tahun 2021 lalu.
serta pengurangan kuota pada tahun 2022 akibat pandemi COVID-19. Adanya penambahan kuota dari Arab Saudi serta perubahan regulasi dari Kemenak menjadi harapan untuk memperpendek masa tunggu pemberangkatan. Rata-rata kuota haji Provinsi Jambi per tahun berada di angka 3.000 orang jemaah. Kan animo masyarakat Jambi animo masyarakat Jambi terhadap keinginan untuk beribadah haji itu tinggi. Jadi memang kita karena sistem porsi, ada waiting listnya, jadi jumlah jemaah haji dibagi porsi per tahun, maka muncullah 31 tahun masa tunggunya kalau kita setor hari ini. Pada tahun 2024, Provinsi Jambi total mendapatkan kuota keberangkatan haji sebanyak 3.121 orang jemaah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, masyarakat menyerbu gas subsidi 3 kg pada gerakan pangan murah di Kabupaten Muaro Jambi. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami, saudara, dalam segmen advertorial. Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan jelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah menggelar gerakan pangan murah. Kegiatan yang berlangsung di Kecamatan Sungai Gelam, Muaro Jambi ini dinilai sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menggelar gerakan pangan murah dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Terdapat 9 jenis bahan pokok yang dijual dengan harga terjangkau, mulai dari cabai, bawang, daging, beras, dan komoditas lainnya. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, gerakan pangan murah ini bagian bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk masyarakat dalam memberikan akses pangan yang lebih murah dan menyerap produk pertanian lokal dengan harga layak yang menguntungkan petani. Saya berharap menjelang Idul Adha harga-harga tidak ada yang naik, semua stabil, barangnya ada. Ini kita harapkan. Sementara itu, PJ Bupati Muaro Jambi Raden Najmi bersyukur kegiatan yang dilakukan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan di Hari Raya Idul Adha. Untuk menjaga ketahanan pangan terutama cabai dan sayur, PJ Bupati Najmi menggagas penanaman 2 komoditi tersebut di semua desa dan kelurahan. Najmi berharap inovasi ini dapat mendorong lonjakan produksi untuk kebutuhan pasar ke depan. Distribusi lainnya, sehingga alhamdulillah masyarakat melihat antusias, mudah-mudahan bisa menjaga kestabilan harga, terutama 9 bahan pokok. Yang kita khawatirkan adalah harga cabai, tapi insya Allah hari ini stabil. Sehingga kami dalam rangka ketahanan pangan hari ini menyerahkan alat pertanian. Usai membuka resmi kegiatan, Gubernur Al-Haris bersama PJ Bupati Raden Najmi menyerahkan bantuan puluhan paket sembako dan memberikan alat pertanian seperti hand traktor 14 unit, pompa air 16 unit, dan benih padi 20 ton kepada petani Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, dalam rangka mengendalikan laju inflasi, pemerintah mengadakan gerakan pangan murah di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Pemerintah pun juga bekerja sama dengan Pertamina untuk bisa menyediakan gas LPG bersubsidi berukuran 3 kg. Masyarakat dari berbagai desa di Kecamatan Sungai Gelam, Muaro Jambi menyerbu gerakan pangan murah yang digelar pemerintah jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Pada gerakan pangan tersebut dijual sejumlah kebutuhan pokok sehari-hari dengan harga terjangkau. Namun warga kebanyakan menukar gas berukuran 3 kg subsidi yang disediakan Pertamina. Setiap satu keluarga dapat menukar 1 tabung dengan harga Rp18.000. Meski harus berdesakan, namun masyarakat tetap antusias mengantri untuk dapat menukarkan gas subsidi 3 kg dengan harga yang murah. Dari jam berapa kita nunggu, Bu?
Dari pagi, Jam berapa? jam 9, jam 8 sudah di sini. Jam 8 sudah di sini ya? Lama nunggu ya untuk Iya, mendapatkan lama. masker? Kalau eceran biasa berapa? Kalau eceran 35. Kalau eceran kalau enggak di pangkalan kan? Kalau Kalau di pangkalan 20, 18. Sementara itu, untuk menukarkan gas subsidi 3 kg, masyarakat harus membawa kartu keluarga atau kartu tanda penduduk. Masyarakat berharap gerakan pangan murah atau operasi pasar ini dapat terus dilakukan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ketersediaan gas LPG 3 kg di kota Jambi sempat mengalami kelangkaan. Meski kelangkaan tersebut telah terselesaikan dengan baik, namun pemerintah kota Jambi terus meningkatkan koordinasi dengan Pertamina terkait ketersediaan gas LPG di tengah masyarakat. PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi mengatakan, ketersediaan gas LPG 3 kg sempat mengalami kelangkaan. Pasalnya, terdapat kerusakan pada stasiun pengisian bulk LPG atau SPBE yang menyebabkan pendistribusian menjadi lambat. Pemerintah Kota Jambi terus meningkatkan koordinasi dengan Pertamina terkait penyediaan gas LPG 3 kg tersebut, sehingga masyarakat tidak kesulitan untuk mencari gas LPG. Meski demikian, permasalahan tersebut telah diatasi dengan baik. Bahkan pemerintah Kota Jambi menghadirkan 500 tabung gas LPG 3 kg di Pasar Murah Kota Jambi di kawasan Tugu Keris, Siginjai. Kita dikagetkan bahwa Kota Jambi mengalami kelangkaan gas LPG. Saya sampaikan tadi dengan Pertamina dan dengan pengelola gas LPG apa masalahnya gitu ya. Saya khawatir ada salah sasaran yang harusnya untuk slot Kota Jambi tapi diarahkan ke kabupaten kota yang lainnya. Ternyata ada masalah SPBE-nya. Jadi ada satu SPBE yang rusak. Sedangkan pihak Pertamina mengklaim tidak ada kelangkaan gas LPG. Pasalnya, pendistribusian ke setiap daerah selalu sesuai dengan kuota yang disediakan oleh pemerintah daerah. Kelangkaan saya rasa itu tidaknya nggak benar sih Bang, karena setiap alokasi yang telah kita berikan itu sudah sesuai dengan data yang diarahkan oleh Pemda. Untuk Kota Jambi distribusinya berapa Bang? Wah kalau itu saya nggak pegang datanya Bang. Pemerintah Kota Jambi juga akan mendistribusikan gas LPG 3 kg tersebut ke setiap pangkalan yang ada di pasar, sehingga masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan gas LPG tersebut. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, harga cabai merah di pasar tradisional Tanjung Bajuri Kota Sungai Penuh mengalami kenaikan. Dan naiknya harga cabai merah ini dipengaruhi oleh kurangnya pasokan dari para petani akibat hujan yang mengguyur Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci. Harga cabai merah di pasar tradisional Tanjung Bajuri Kota Sungai Penuh mengalami kenaikan. Sebelumnya, cabai merah dijual dengan harga Rp60.000 hingga Rp75.000 per kilogram. Namun kini naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Naiknya harga cabai merah sudah terjadi sejak 2 hari yang lalu. Naiknya harga cabai merah disebabkan oleh faktor cuaca, yakni hujan yang terjadi di Kabupaten Kerinci dan di Kota Sungai Penuh, sehingga menyebabkan minimnya pasokan cabai dari petani. Salah seorang pedagang Lydia mengatakan, meski harga cabai merah mengalami kenaikan harga, namun daya beli masyarakat mengalami kenaikan, apalagi menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Itu sebelum ini berapa, Bu? Setiap hari naik. Setiap hari, Bu ya. Itu apa penyebabnya tuh, Bu? Permintaan lebih banyak, sedangkan pasukan cabai kurang. Untuk daya beli masyarakat jelang Idul Adha ini gimana, Bu? Alhamdulillah agak meningkat. Meningkat dari biasanya, Bu ya. Mungkin harapannya, Bu, terkait harga cabai, Bu? Biarlah mahal, sebab permintaan kan lebih banyak sekarang. Dikenakan orang mau lebaran. Untuk stoknya ini dari mana, Bu? Lydia juga berharap adanya perhatian dari pihak pemerintah untuk memastikan ketersediaan pasokan cabai di pasar Tanjung Bajuri Kota Sungai Penuh, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan.
Jelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah kebutuhan pokok dan harga sembako mengalami kenaikan harga di berbagai daerah di Provinsi Jambi. Tidak hanya pada daging, kenaikan harga juga terjadi pada minyak goreng dan beras. Satu hari jelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pokok di berbagai daerah di Provinsi Jambi mengalami kenaikan harga. Seperti di Pasar Tradisional Modern atau PTM Muara Bungo. Salah seorang pedagang daging sapi potong Ujang Kumis mengatakan, harga daging sapi potong dijual Rp140.000 dari sebelumnya dijual seharga Rp120.000. Dan harga daging ayam potong dijual seharga Rp40.000 per kilogram dari sebelumnya dijual seharga Rp32.000 per kilogram. Udah berapa hari kenaikan nih, Pak? 2 hari. Udah 2 hari, Pak. Sebelumnya berapa harga kita nih, Pak? 12. Kalau untuk pembeli sendiri gimana, Pak, hari ini? Untuk pembeli hari ini gimana? Alhamdulillah lah. Alhamdulillah lah. Sapi kita dari mana nih, Pak? Sapi kita dari mana nih? Dari Kopi lokal ya, Pak? Sementara salah seorang pedagang di Pasar Tradisional Atas Sarolangun, Imron, mengatakan harga telur ayam masih tinggi yakni Rp45.000 per karpet. Dan harga daging ayam potong dijual Rp42.000 per kilogram, naik Rp6.000 dari harga sebelumnya yakni Rp36.000. Sebenarnya normal ya, Pak. Dari bulan puasa ini akan kita beda-beda di 2 macam. Kalau gini 54. Ini yang kecil-kecil itu ya 52, 50. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kenaikan juga terjadi pada harga minyak goreng dan beras. Harga beras saat ini dijual Rp16.000 per kilogram. Harga minyak goreng saat ini dijual Rp17.000 dari harga sebelumnya Rp15.000 per kilogram. Kepala Pasar Rakyat Kecamatan Muara Sabak Barat, Dedi Saputra, mengatakan harga cabai dan bawang juga tercatat masih tinggi. Cabai merah dijual Rp60.000 per kilogram dan cabai rawit mencapai Rp55.000 per kilogram. Sedangkan harga bawang merah Rp33.000 per kilogram dan bawang putih dijual Rp38.000 per kilogram. Yang lain masih stabil, cuma di angka beras tetap di angka 16.000 per kilo untuk beras slim. Dan alhamdulillah Bulog juga sudah ada operasi pasar. Di sini ada beras yang dari Bulog itu udah habis itu di buru masyarakat, dan itu harga agak jauh-jauh nih. Salah satu penyebab terjadinya kenaikan harga sejumlah bahan pokok di Provinsi Jambi yakni karena tingginya permintaan masyarakat jelang Hari Raya Idul Adha. Mukriyandi, Kliva Patria, Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, satu hari jelang Idul Adha di tahun 2024 kali ini, harga sejumlah kebutuhan pokok di PTM Muara Bungo dan juga Pasar Tradisional Tanjung Bungur, Kecamatan Tebo Tengah juga mengalami kenaikan harga. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita akan bergabung dengan rekan-rekan kami yang berada di Kabupaten Bungo dan juga Kabupaten Tebo. Dan yang pertama, saya akan menyapa rekan kami yang berada di Bungo, sudah ada Mukriyandi. Selamat sore, Andi. Komoditas apa saja yang saat ini sudah mengalami kenaikan harga di sana, Andi? Baik, selamat sore juga. Dapat kami sampaikan satu hari menjelang perayaan Idul Adha 1445 Hijriah. Pada saat ini saya lagi berada di Pasar Tradisional Modern Muara Bungo, atau istilahnya PTM Muara Bungo, di mana untuk harga komoditas seperti cabai pada sore hari ini masih di harga cukup tinggi, di mana di tingkat pedagang pada sore hari sekitar 85.000 per kilogramnya, di mana 3 hari sebelumnya harga cabai di harga 45 hingga 50.000 per kilogram. Begitu juga untuk bawang merah juga ikut naik harganya pada sore hari ini di harga 48.000 per kilogramnya, di mana sebelumnya 3 hari sebelumnya harga cabai ini, harga untuk kami harga bawang merah ini di harga 38 hingga 40.000 per kilogram. Begitu juga untuk komoditas cabai rawit juga ikut naik harganya pada sore hari ini di harga 50.000 per kilogramnya, di mana sebelumnya harga cabai rawit ini di harga 35 hingga 38.000 per kilogramnya. Dari ketiga komoditas kebutuhan pokok ini
memicu kenaikan harga ini berdasarkan dari kami telusuri di tingkat pedagang karena tingginya permintaan masyarakat menjelang perayaan Idul Adha, sehingga untuk stok sendiri atau persediaan komoditas ini mencukupi bahkan melebihi. Sedangkan untuk upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bungo melalui Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bungo selama 2 hari ini, dari hari Sabtu hingga hari ini, berturut-turut melakukan operasi pasar murah, di mana operasi pasar murah ini untuk kebutuhan masyarakat dengan harga cukup terjangkau. Seperti harga cabai merah di operasi pasar ini dijual seharga Rp50.000 hingga Rp55.000 per kilogramnya. Begitu juga untuk bawang merah dijual seharga Rp35.000 per kilogramnya. Namun untuk komoditas lainnya seperti beras, baik beras premium maupun beras medium, seperti beras SPHP ukuran 5 kg per karungnya pada operasi pasar murah ini dijual seharga Rp60.000 per karung. Begitu juga untuk harga beras merek beras kita dijual seharga Rp66.000 ukuran 5 kg per karungnya. Tujuan digelarnya operasi murah ini oleh pemerintah Kabupaten Bungo melalui Dinas Ketahanan Pangan guna menekan harga di pasar yang cukup terlalu tinggi, sehingga masyarakat dari ekonomi menengah ke bawah bisa menikmati kebutuhan pokok menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha ini dengan mudah. Demikian. Baik Andi, lalu bagaimana respon dari masyarakat di sana dengan adanya kenaikan harga ini? Apakah sejauh ini mempengaruhi daya beli masyarakat di sana, Andi? Baik, dengan adanya operasi pasar ini, masyarakat menyambut antusias, di mana masyarakat menyerbu lokasi yang operasi pasar murah ini dilakukan 3 titik. Beberapa 2 kecamatan lain, satu di pasar tradisional modern. Di mana dengan adanya operasi pasar murah ini, masyarakat cukup terbantu dengan harga yang cukup terjangkau, dengan kualitas sembako yang dijual oleh Dinas Ketahanan Pangan ini melalui pasar murah ini cukup memadai, sehingga masyarakat untuk menikmati perayaan Hari Natal, perayaan Idul Adha tahun 2024 ini bisa menikmati dengan sembako yang tercukupi. Begitu juga untuk daya beli masyarakat cukup meningkat dalam beberapa hari ini dengan adanya operasi pasar yang dilakukan pemerintah Bungo selama 2 hari ini, dari hari Sabtu hingga sampai sore hari ini. Demikian. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi Mukriandi yang melaporkan langsung dari Kabupaten Bungo. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Andi. Dan pemirsa, kita akan langsung beralih ke Kabupaten Tebo. Sudah ada rekan kami Intizam. Selamat sore, Intizam. Saat ini komoditas apa saja yang sudah mengalami kenaikan harga di sana, Intizam? Ya, selamat sore, Siska. Baik, menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, sejumlah harga kebutuhan pokok di Kabupaten Tebo, tepatnya di pasar tradisional Tanjung Bungur, Kecamatan Tebo Tengah, mengalami kenaikan yang cukup drastis. Salah satunya di harga cabai merah yang sebelumnya di harga Rp60.000 menjadi Rp75.000 hingga Rp80.000 per kilogramnya. Selain itu tidak hanya cabai merah, cabai rawit juga mengalami cukup tinggi harganya, itu mencapai Rp50.000 per kilogramnya. Selain cabai rawit juga ada harga bawang merah yang saat ini juga cukup tinggi di angka Rp40.000 dan juga bawang putih di angka Rp40.000 per kilogramnya. Selain dari beberapa harga bahan pokok yang saya sampaikan tadi, juga bahan pokok lainnya seperti bumbu dapur juga mengalami kenaikan jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Sedangkan untuk harga daging ayam saat ini juga cukup tinggi di pasar Tanjung Bungur ini, mencapai harga Rp40.000 per kilogramnya. Selain itu juga ada daging sapi yang saat ini 1 hari jelang Hari Raya juga cukup tinggi, mencapai Rp150 hingga Rp160.000 per kilogramnya. Tingginya harga
beberapa kebutuhan pokok itu disebabkan tinggi permintaan menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Ya, Siska. Baik, Intizam, sampai dengan hari ini, 1 hari jelang perayaan Idul Adha, apakah ada upaya dari pemerintah setempat untuk bisa menekan kenaikan harga ini di sana, Intizam? Ya, jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, pada minggu pagi tadi juga pemerintah Kabupaten Tebo dan ini PJ Bupati Tebo, Pria Adi Putra bersama Kapolres Tebo dan juga Dandim Hute telah melakukan monitoring ke Pasar Tanjung Bungur, Kecamatan Tebo Tengah. Monitoring yang dilakukan oleh beberapa Forkompimda dan juga didampingi oleh Kepala OPD terkait ini memastikan bahwasanya harga kebutuhan pokok ini mencukupi dan juga mencukupi hingga beberapa hari ke depannya. Dan dalam monitoring yang digelar oleh PJ Bupati Tebo juga berkesempatan berbincang-bincang dengan beberapa pedagang yang ada di pasar Tanjung Bungur tersebut, bahwasanya dalam perbincangan tersebut memang para pedagang ini mengakui beberapa harga kebutuhan pokok memang mengalami kenaikan. Hal itu juga disampaikan oleh PJ Bupati Tebo dengan sejumlah awak media yang juga ikut mendampingi monitoring pada minggu pagi di Pasar Tanjung Bungur tersebut. Ya, Siska. Baik, lalu seperti apa respon dari masyarakat di Kabupaten Tebo sendiri dengan adanya kenaikan harga di sejumlah pasar di sana, Intizam? Ya, baik. Untuk respon dari masyarakat cukup mengeluh dengan kondisi yang harga yang cukup tinggi ini, terutama di beberapa harga yang memang banyak dibutuhkan oleh masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha ini, terutama di harga cabai dan juga harga bawang maupun sejumlah harga bahan pokok lainnya. Dan juga masyarakat ini berharap pada pemerintah juga dalam beberapa hari ke depan setelah Hari Raya Idul Adha ini nanti harga kebutuhan pokok ini kembali stabil. Selain itu juga perlu saya sampaikan guna menekan harga bahan pokok ini stabil beberapa hari ke depan, juga pemerintah juga sudah mencarikan beberapa solusi untuk beberapa harga kebutuhan pokok agar stabil setelah Hari Raya Idul Adha tersebut. Selain itu juga beberapa waktu lalu juga pemerintah juga sudah berupaya menggelar operasi pasar murah yang dilaksanakan di Kecamatan Tebo Ulu, tepatnya di Pasar Pulau Temiang. Dan operasi tersebut ada beberapa kebutuhan yang diperjualkan oleh pemerintah, terutama dalam hal ini Dinas Perdagangan Kabupaten Tebo pada beberapa waktu yang lalu. Ya, demikian. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi Intizam yang melaporkan langsung dari Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Intizam. Saudara, inflasi di Provinsi Jambi saat ini masih cukup tinggi, mencapai 3,55%. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, BPS Provinsi Jambi mencatat bahwa inflasi di Provinsi Jambi masih tinggi yang mencapai 3,55%. Hal tersebut disebabkan karena ketersediaan dan juga harga komoditas seperti bawang merah dan juga cabai merah yang tidak stabil dan cenderung mengalami kenaikan. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi menyebutkan pada Mei 2024, inflasi Provinsi Jambi tercatat sebesar 3,55%. Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudibyo dalam rilisnya menyebutkan secara nasional inflasi dipengaruhi oleh cabai merah dan bawang merah lantaran stok yang sulit.
sehingga inflasi Provinsi Jambi pada Mei 2024 terhadap April 2024 mencapai 0,19%, sementara secara tahunan pada Mei 2024 inflasi di Jambi juga didorong oleh komoditas cabai merah sebesar 0,75%, bawang merah 0,44%, dan beras 0,29%. Agus juga mengatakan terjadi anomali karena ada perbedaan pola inflasi tahun ini dengan tahun sebelumnya. Jika pada tahun sebelumnya setelah Idul Fitri mengalami deflasi, namun tahun ini sebelum setelah Idul Fitri terjadi inflasi. Meski inflasi bulan Mei 0,19%, BPS mengingatkan Pemda harus waspada karena inflasi ini lebih tinggi jika dibandingkan bulan lalu yang hanya 0,18%. BPS berharap Pemprov dan Pemkab dapat mengantisipasi tingginya inflasi, khususnya di Kabupaten Kerinci sebesar 4,74%, kemudian Muaro Bungo sebesar 3,45%, dan Kota Jambi sebesar 3,22%. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Membantu dan mempercepat pembangunan di bidang pertanian menjadi salah satu kebijakan prioritas di jajaran Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Sektor pertanian berperan besar dalam kehidupan masyarakat dan berada dalam kondisi yang baik, sehingga mampu mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dandim 0419 Tanjab Letkol ARM Dwi Sutaryo mengatakan pihaknya terus melakukan pembinaan kepada petani di setiap desa yang memiliki potensi pertanian sawah. Pembinaan terhadap petani dilakukan melalui Perwira dan Bintara Garis Terdepan atau Babinsa. Bidang pertanian menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan yang terus digencarkan oleh TNI dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Ketahanan negara tidak dapat dilepaskan dari ketahanan pangan sebagai penunjang kebutuhan dasar pangan rakyat. Ini juga demikian juga, saat ini TNI sudah melakukan MOU dengan Kementerian Pertanian karena di tahun ini sampai dengan tahun depan ada kekhawatiran dan sudah disampaikan sebagai darurat ketahanan pangan. Sehingga saat ini kami dalam dua wilayah Tanjab Barat dan Timur sudah melaksanakan kerjasama dengan Dinas Pertanian yang terkait. Dan saat ini kita ada program pomansasi dan juga ada program optimasi lahan rawa. Untuk menjaga ketahanan pangan di wilayah teritorial Kodim 04919 Tanjab, TNI terus melakukan pembinaan kepada petani dan berusaha melakukan cetak sawah baru. Didi Haryadi, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Provinsi Jambi meminta kepada pemerintah kabupaten kota untuk bisa membuka toko TPID dalam upaya memaksimalkan pengendalian inflasi melalui pembangunan tata kelola pasokan bahan pokok. Untuk memaksimalkan pengendalian inflasi di seluruh daerah, pemerintah Provinsi Jambi meminta pemerintah kabupaten kota untuk membuka toko tim pengendalian inflasi daerah di setiap wilayahnya. Pelaksana tugas Asisten 2 Setda Provinsi Jambi Johansyah mengatakan, pembukaan toko TPID bertujuan untuk mengoptimalkan distribusi komoditas bahan pokok di daerah. Tercukupinya pasokan kebutuhan masyarakat akan menciptakan stabilitas harga bahan pokok yang baik. Dengan melibatkan seluruh pihak terkait, pembukaan toko TPID di setiap kabupaten kota akan menjamin keterjangkauan harga komoditas bahan pangan. Selain toko TPID di Pasar Tradisional Angso 2 Kota Jambi, Pemprov juga telah mendorong pembukaan toko TPID Pasar Siulak di Kabupaten Kerinci. Pembukaan toko TPID kedua yang berada di bawah kendali pemerintah provinsi itu dilakukan untuk memaksimalkan pengendalian inflasi di Kerinci yang belakangan mengalami gejolak. Ini salah satu upaya komitmen kita untuk menetralkan harga barang. Berarti kalau kita lihat sekitar ada 5 kabupaten yang sudah punya toko TPID. Kita sudah mengimbau melalui surat Pak Gubernur agar para bupati agar segera membuat toko TPID itu agar bisa menstabilkan harga pangan di daerah mereka. Pembukaan toko TPID di seluruh wilayah diharapkan dapat menciptakan stabilitas harga bahan pokok untuk mencegah terjadinya inflasi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Sorotan lainnya, saudara, hasil pendataan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Batanghari ditemukan sebanyak 3.000 lebih rumah tidak layak huni. Pemkab berharap ke depan langkah program bedah rumah dapat kembali digulirkan oleh pemerintah Provinsi Jambi maupun pihak Balai Kementerian PUPR. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Batanghari saat ini dapat dilihat dari berbagai sisi. Selain dari penghasilannya, kondisi itu juga dapat diukur dari kondisi huniannya. Terbukti dari pendataan yang telah dilakukan pemerintah daerah setempat, sebanyak 3.976 unit rumah masuk dalam kategori tidak layak huni. Kepala Dinas Perubahan dan Pemukiman Batanghari, Abdul Somad mengatakan, penilaian rumah tidak layak huni itu pun dilihat dari struktur bangunan yang masih semi permanen. Tidak adanya sarana penunjang kesehatan seperti air bersih, serta lubang ventilasi udara. Data ini nantinya sebagai acuan pemerintah kabupaten untuk mengajukan kepada pemerintah Provinsi Jambi maupun pihak Balai Perumahan Kementerian PUPR untuk mendapatkan bantuan perbaikan rumah warga tidak layak huni tersebut. Somad berharap ke depan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dapat kembali menggulirkan program bedah rumah agar sasaran bantuan program ini bisa direalisasikan bagi ribuan kepala keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Seekor ular kobra masuk ke rumah warga di Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, terkait dengan waspada karhutla memasuki musim kemarau kali ini, BPBD Batanghari mewaspadai terhadap ancaman kebakaran hutan dan juga lahan. Untuk itu pihak perusahaan diimbau untuk bisa melakukan antisipasi karhutla dengan menyediakan embung air. Berbagai upaya dilakukan BPBD Batanghari untuk mengantisipasi dampak musim kemarau. Salah satunya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pemerintah daerah bersama Forkompinda setempat mengklaim telah melakukan sosialisasi pencegahan kepada masyarakat maupun ke perusahaan untuk tidak melakukan aktivitas pembukaan lahan perkebunan dengan membakar, serta menyediakan kelengkapan pemadam api. Sekretaris BPBD Batanghari, Sabra Lubis mengatakan, peran serta perusahaan sangat dibutuhkan dalam langkah pencegahan karhutla. Bahkan pihaknya telah mengimbau seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Batanghari untuk mempersiapkan embung air serta menyiagakan petugas sebagai bentuk pencegahan dini apabila nantinya ditemukan kejadian karhutla. Himbauan kita pemerintah sesuai dengan arahan dari pimpinan kita dan juga arahan peraturan perundang-undangan, sudah beberapa kali kita dievaluasi ya. Kita mesti bekerja sama dengan pihak dunia usaha. Dan kami berharap supaya menyiapkan embung-embung sesuai dengan peraturan mereka, tanda tangani kesepakatannya. Pihak BPBD akan fokus mencegah karhutla di tahun 2024 agar karhutla yang cukup tinggi di tahun lalu tidak terulang kembali. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Seekor ular kobra sepanjang 1,5 meter masuk ke dalam rumah warga di Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Ular berbisa tersebut berhasil dievakuasi oleh petugas Damkar Kota Jambi. Petugas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi tampak berjibaku mengevakuasi ular kobra sepanjang 1,5 meter yang masuk ke dalam dapur rumah warga di RT 20 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Dengan menggunakan peralatan stik dan hok, petugas Damkar berhasil menangkap ular kobra seberat 2 kg. Ular berbisa mematikan ini berhasil ditaklukkan 3 orang petugas dalam waktu 5 menit. Usai dievakuasi, ular dibawa ke Bako Damkar dan akan dilepaskan ke habitatnya. Pada hari ini kami tim Rescue Pemadam Kebakaran, khususnya di pos pelayanan Kecamatan Palmerah, telah melaksanakan kegiatan evakuasi satu ekor ular kobra
berdasarkan laporan masyarakat di RW 20 Kelurahan Tarangbako. Sementara itu, pemilik rumah Ria Restituta berterima kasih kepada petugas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi yang telah bergegas mendatangi lokasi penemuan ular usai mendapat laporan dari warga. Saya Sulfani dari Tarangbako, Salatiga, berterima kasih kepada Dinas Pemadam Kebakaran karena telah mengevakuasi ular yang masuk ke dalam rumah. Saya mengucapkan terima kasih. Masyarakat diimbau untuk tidak panik jika ular atau hewan buas lainnya masuk ke dalam rumah maupun pekarangan rumah. Warga diminta untuk segera melapor ke Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Tim Unit Reskrim Polsek Kota Baru mengungkap kasus kematian seorang gadis di kamar kos di kawasan Palima, Kota Jambi. Motif pelaku karena sakit hati lantaran transaksi kencan singkat tidak sesuai dengan kesepakatan. DR, pria 19 tahun ini tertunduk lesu saat dihadirkan pada rilis ungkap kasus pembunuhan di Polsek Kota Baru pada Minggu pagi. Tersangka ditangkap tim Unit Reskrim Polsek Kota Baru di kawasan Kotoboyo, Batanghari setelah buron selama 1 minggu melarikan diri. DR ditangkap usai membunuh gadis berusia 20 tahun di kamar kos yang berada di kawasan Palima, Kota Jambi. Berdasarkan keterangan, sebelumnya DR dan gadis tersebut telah membuat janji untuk bertemu di dalam kamar kos. Sempat terjadi perkelahian di kamar mandi sebelum akhirnya kepala korban dipukul menggunakan pecahan keramik. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Sempat menginjak keramik yang ada di kamar mandi, sempat bergumul antara pelaku dengan korban melakukan perlawanan karena korban tidak bisa tidak kuat dan posisinya kalah di bawah. Pada saat itu terjatuh dan kepala terbentur, dipukulkannya keramik tadi yang sudah pecah hingga beberapa kali secara membunuh, sehingga luka tersebut sesuai dengan hasil visum yang kami dapatkan. Untuk proses penyidikan dan pemberkasan, pelaku ditahan di Rutan Polsek Kota Baru. Pelaku terancam 15 tahun kurungan penjara lantaran dijerat pasal 338 Junto 351 KUHP tentang pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi mengapresiasi Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang menjatuhkan hukuman mati kepada 2 orang tersangka penyalahgunaan narkoba. Dengan hukuman mati itu menegaskan tidak ada ruang bagi pelaku penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jambi. Pasca hukuman mati yang divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi kepada 2 orang terdakwa kasus penyalahgunaan narkoba, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Brigjen Pol Wisnu Handoko mengapresiasi hasil putusan Majelis Hakim tersebut. Hukuman mati ini turut menegaskan tidak adanya ruang bagi para pelaku penyalahgunaan narkoba untuk bereaksi di Provinsi Jambi. Petugas tidak segan-segan akan memberikan pasal maksimal kepada seluruh pelaku penyalahgunaan narkoba yang nekat merusak generasi bangsa. Dengan putusan Pengadilan Negeri Jambi terhadap 3 orang tersangka yang beberapa bulan yang lalu kita ungkap dengan barang bukti 10 kg sabu dan 5.000 butir ekstasi, Hakim Pengadilan Negeri Jambi memutuskan 2 hukuman mati dan 1 hukuman seumur hidup. Karena itu salah satu upaya kita untuk membuat jera para pelaku kejahatan, khususnya kejahatan narkoba. Sebelumnya, 2 dari 3 orang pelaku penyalahgunaan narkoba divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dengan hukuman mati. Kedua orang terdakwa itu yakni Asril alias Aril dan Sukardi divonis mati oleh Majelis Hakim setelah terbukti bersalah mengedarkan narkoba jenis sabu yang ditafsir berkisar 10 kg. Mereka dibekuk petugas BNN Provinsi Jambi saat akan mengedarkan sabu di Provinsi Jambi. Ashar, TVRI Jambi melaporkan.
Informasi tadi menjadi penutup dalam Jambi hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Anastasia Laga. Dan saya Vida Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.